Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita mulai pembelajaran lagi mapel PKN. Insya Allah kita hari ini sehat-sehat dan sehat. Untuk anak kelas 8 A, B, C, D, E, F, G, kita teruskan dengan bab 3. Dengan bab 3. Sekarang ini masalah proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Kita buka ya. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Mulai, negara Indonesia adalah negara hukum yang disebut dengan Red State. Lawan dari Red State adalah Mark State, negara berdasarkan pada kekuasaan belaka. Apa itu negara Indonesia sebagai negara hukum? Kita lihat, negara Indonesia adalah negara hukum. Syarat dari negara hukum harus mempunyai hukum dasar. Hukum dasar di Indonesia adalah dibagi dua, hukum dasar tertulis yang disebut Undang-Undang Dasar. Kita punya Undang-Undang Dasar 1945, yang tidak tertulis namanya konvensi. Jadi hukum dasar itu ada dua, tertulis dan tidak tertulis. Contoh daripada hukum dasar tidak tertulis atau konvensi, yaitu setiap tahun menjelang memperingati hari 17 Agustus, yaitu sehari sebelum tanggal 17, yaitu tanggal 16, Pak Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus memberikan sambutannya. Tapi tidak tertulis dalam hukum dasar, tidak tertulis dalam undang-undang dasar, tapi harus. Itu yang disebut konvensi. Kita lanjutkan. Hukum dasar tertulis tertinggi di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semua peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lanjut. Proses penyusunan Undang-Undang Dasar diawali sidang BPUPKI tanggal 11 sampai tanggal 13 Juli 1945. BPUPKI kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di dalam sidang isinya adalah persiapan penyusunan rancangan Undang-Undang Dasar. Kedua, pembentukan panitia perancangan Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Anggotanya berjumlah 19 orang. Kemudian yang ketiga adalah laporan panitia perancangan terkait rancangan Undang-Undang Dasar. Itu sidang yang pertama. Kemudian ada sidang lagi, sidang BPUPKI yang kedua, tanggal 15 sampai 16 Juli 1945. Isinya sama, persiapan penyusunan rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua, pembentukan panitia perancangan Undang-Undang Dasar. Ini yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, juga membentuk panitia kecil, panitia 9. Kemudian yang ketiga adalah laporan panitia perancangan terkait rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang 1, sidang 2 sudah. Setelah sidang BPUPKI, baru rancangan Undang-Undang Dasar disahkan oleh PPKI. Jadi Undang-Undang Dasar disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang isinya pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, pembicaraan tentang susulan pemerintahan. Jadi, yang tadi sudah dibuat oleh BPUPKI Undang-Undang Dasar 45
disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Kita lanjutkan. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan atas dasar kesepakatan antar fraksi MPR, meliputi A. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, yang ada di dalam Undang-Undang Dasar itu ada pembukaan tidak boleh dirubah, tidak boleh diganti, tidak boleh dibuang. Pembukaan membubarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atau mengganti pembukaan Undang-Undang Dasar 45 berarti mengganti negara Indonesia. Yang kedua, tetap mempertahankan bentuk negara NKRI. Negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, tetap mempertahankan sistem presidensil. Apa sistem presidensil itu? Kepala pemerintahan dan kepala negaranya seorang presiden. Lanjut. Bagian penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang normatif dimasukkan ke batang tubuh atau pasal-pasal. Kita punya 37 pasal. Lanjut. Perubahan adendum yaitu adanya satu kesatuan antara perubahan yang diubah dengan tidak dirubah. Proses perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar tidak dapat dirubah, tidak dapat diganti, tidak dapat dibuang, hanya diamandemen. Siapa yang mengamandemen adalah MPR. Prosesnya kita lihat. Usulan perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Terdapat di dalam pasal 37 ayat 1. Jadi membuat usulan dulu. Kemudian setelah usulan diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusul untuk diubah beserta alasannya. Itu pasal 37 ayat 2. Lanjut. Kemudian sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Pasal 37 ayat 3. Putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% plus 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Pasal 37 ayat 4. Jadi proses perubahan Undang-Undang Dasar itu dilakukan oleh MPR terdapat dalam pasal 37. Kita lanjut setelah dalam perubahan khusus mengenai bentuk negara. Bentuk negara Indonesia adalah republik. Tidak dapat dilakukan perubahan. Pasal 37 ayat 5. Apa yang dimaksud republik? Republik itu adalah kepala negara dan kepala pemerintahan seorang presiden. Kita lanjutkan. Ketetapan MPR. MPR adalah lembaga tertinggi negara pada saat zaman masa Orde Lama. Dalam ketetapan MPR mulai dikenalkan pada tahun 1960 dengan berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya pertama, tahap penyusunan ketetapan MPR yang pertama. Pada pembicaraan tingkat 1 penyusunan rancangan ketetapan MPR dalam Badan Pekerja MPR. Yang kedua, pembicaraan tingkat 2 melakukan pembahasan dalam rapat paripurna MPR. Yang ketiga, pembicaraan tingkat 3 membahas dalam rapat Komisi Panitia Ad Hoc MPR. Yang keempat, pembicaraan tingkat 4 mengambil keputusan dalam rapat paripurna MPR.
Demikian anak-anak proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang mana juga dilanjutkan dengan tahap penyusunan ketetapan MPR. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.